Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Radio Tengah Malam. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang saya sediakan di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini dan semenyeramkan apa kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Radio Tengah Malam. Harus kita kuburkan di satu tempat. Gua nggak mau masuk penjara, ucap Fikri kepada teman-temannya yang sedang panik. Gua nggak setuju. Kita harus bawa ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatkan. Kali ini aku memberi pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku. Gila, lo sendiri udah ngecek kan? Nafasnya udah nggak ada. Udah nggak usah banyak bacot. Masukin jasadnya ke mobil, perintah si Reza, tanpa mau mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Reni ke mobil, mendudukkan, seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya, agar seolah-olah Rani itu terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras, menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk mengubur jasad Rani. Namun akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Fikri berlari ke hutan itu mengecek apakah ada orang selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburkan di sini saja, ucap Fikri dengan terengah-engah, dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nandar, ambil jasad Rani, perintah Reza padaku. Aku berlari ke mobil yang tidak jauh dari tempat kami menggali itu. Namun aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Fikri, Reza, jasad Rani nggak ada, ucapku kepada kedua temanku itu. Rizky dan Reza saling menatap, seolah tidak percaya dengan ucapanku. Mereka berlari ke mobil dan ikut mencari. Tadi jasadnya ada di sini kan? Kita semua itu tahu kan? Atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Cari. Kita harus ketemu. Nyawa kita taruhannya, ucap Reza dengan emosi. Wajar saja, Reza paling panik karena dialah yang mendorong Reni pacarnya dari balkon villa yang kami sewa itu. Kami mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras. Tak satu pun petunjuk kami temukan, sampai akhirnya Reza melihat sosok seorang terkapar di tengah jalan tol. Hah, itu Rani, itu! Reza berteriak. Reza dan Fikri segera berlari menghampiri jasad Reni yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku, sehingga aku tidak melihat di mana posisi Rani yang dimaksud itu. Bila memang dia di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Fikri menemaninya, bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba mengangkatnya itu. Reza, aku nggak mau sendirian. Seketika aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh, lalu menghantam kedua tubuh teman-temanku itu. Tanpa ampun,
Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitar jalan tol. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi dan segera berlari menghampiri mereka berdua. Namun belum sempat sampai ke sana, aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Benar, itu Rani. Nggak mungkin. Kamu sudah mati. Nggak mungkin. Aku berteriak kepada makhluk itu. Matanya terlihat sangat marah. Aku mundur berusaha menghindar hingga tanpa sadar aku terperosok ke lubang yang kami gali. Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh, ucap makhluk itu dengan mata yang penuh amarah. Seketika tubuhku tidak bisa bergerak. Aku berusaha berteriak, namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan menutupi tubuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tidak akan didengarkan oleh siapapun. Tolong maafin aku, Rani. Maafin aku. Aku berteriak sekuat tenaga, namun tumpukan tanah itu tetap jatuh ke atasku. Tolong. Oke, itu cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar, narasumber setia kita yang ceritanya nggak pernah gagal membuat kita semua merinding. Sekarang sudah lewat tengah malam, saatnya kita undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Andrian pamit undur diri. Aku melepas headphoneku. Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. Gila, cerita lu kali ini benar-benar bikin merinding, ucap Nizar sambil menyambutku keluar ruangan. Ini cerita orang, gua cuma bacain doang. Iya, tetap saja. Kalau bukan lu yang bawain, pasti nggak akan seserem itu. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan. Mereka adalah teman-teman dari komunitas pecinta cerita horor. Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama. Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor berikutnya. Jangan lupa, lu cek perlengkapan ya. Sekalian nanti live report di lokasi sana ya, ucap rekanku Dika, sang operator radio sekaligus penyiar cadangan andalanku. Oke, beres. Doain saja agar sinyal di sana itu nggak bermasalah. Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah. Kabarnya di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor. Aku tertidur selama perjalanan, hingga akhirnya mobil yang kami kendara itu berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum, kami berangkat dengan budget pas-pasan, jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami. Siang ini kita full istirahat ya. Sorenya kita siap-siap menuju pabrik gula, gak jauh dari sini. Yakin kita mau ke sana? Itu pabrik udah puluhan tahun loh, gak beresiko. Bisa-bisa kita ketemu hantu beneran lagi. Tenang saja, kalau emang terlihat berbahaya, kita langsung cabut. Toh kita kan cuma nyari cerita seramnya, bukan nyari hantunya, ucap Didi meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan maju ke arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami, karena ternyata letak kamar kami cukup jauh ke belakang rumah. Kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan berkumpul di lobi. Nizar kembali menyetir dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib, mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan. Namun terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan. Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh, namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat. Suasana angker sangat terasa di tempat ini. Langit senja yang memerah
menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut. Kita mulai dari mana ini? Aku bertanya kepada Nizar. Kalau pintu depan tidak terkunci, kita masuk dari pintu depan saja. Jawab Nizar padaku. Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa. Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami. Terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. Bisa, pintunya nggak dikunci. Info dari Ranto kepada kami. Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu. Sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa sadar hari sudah mulai gelap. Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. Kita nggak usah lama-lama ya di sini. Iya. Gue juga sekarang udah nggak nyaman kok ada di sini. Ruangan demi ruangan kami masuki. Hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat. Kurasa ini sudah cukup untuk bahan dokumentasi dan materi lab report nanti. Semua tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalamnya. Terlihat hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang yang diisi dengan bunga-bunga. Sepasang dupa dan kemenyan terlihat masih menyala di sana. Itu sesajen. Apa ada orang lain selain kita di sini? Aku bertanya kepada Nizar. Nizar tidak menjawabnya. Terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat ini. Iku kuwi jatahmu. Mendadak Didi berkata dengan bahasa Jawa dengan suara yang tidak aku kenal. Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah Didi. Dik, jangan bercanda, nggak lucu. Nizar berteriak. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan keras. Tang. Aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk. Ranto, pintunya. Ucap Nizar dengan memberi syarat kepada Ranto. Saat kami sibuk mengecek pintu, terlihat Didi berjalan merangkak, menghampiri sesajen itu dan memakannya langsung dengan mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi dan mencoba menghentikannya. Namun entah mengapa, tenaganya begitu kuat, sehingga tenagaku tidak mampu menahannya. Sarate wis tak tompo. Saiki sopo sing arep ndike? Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan. Namun belum sempat aku lari, ternyata Ranto terjatuh seolah ada yang menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto, namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat hingga ia terseret entah kemana. Ranto! Aku berteriak sambil mencoba mengejarnya, namun Nizar menahanku. Kabur Adrian, kita cari bantuan, cepat. Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk itu sudah tertutup. Namun kami tetap berlari ke sana, berharap pintu itu masih bisa dibuka. Ternyata kami salah. Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergensi. Namun tidak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menelpon Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong, namun tidak ada satupun yang terhubung. Nizar terus menggedor-gedor pintu dan meminta pertolongan. Namun itu tidak lama sampai kami mendengar langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. Zar, itu makhluk apa, Zar? Aku bertanya dengan suara yang gemetar.
Nizar jatuh dan tertunduk tidak berdaya dengan apa yang ia lihat. Sesosok pocong. Tidak hanya satu pocong. Kuntilanak hingga makhluk tinggi besar menyerupai genderuwo memandangi kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar. Nizar pun tidak mampu menahan rasa takutnya. Spontan ia berlari menuju tempat di mana tidak terlihat makhluk-makhluk itu. Aku mencoba mengejarnya, namun Nizar berlari ke sebuah ruangan. Dan saat aku mencoba memasukinya, pintunya tertutup. Brak, tertutup dengan sendirinya. Dan kini tinggal aku sendiri di aula pabrik gula bersama setan-setan ini. Lari, aku harus menyelamatkan diri. Tapi kemana ini? Aku melihat ke sekeliling tempat ini. Hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan terjadi. Didik merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya hingga darah menetes dari kepalanya. Ayo melo aku. Ucap Didik menghampiriku, merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh darah. Tolong, siapapun, tolong. Aku berteriak sekeras mungkin, namun tidak ada siapapun yang merespon. Mendadak, sakuku bergetar. Terlihat ada telepon yang masuk. Itu Dika. Aku segera mengangkat telepon untuk meminta pertolongan. Dik, tolong. Akhirnya kita tersambung dengan Adrian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report di sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Bukan, Dik, bukan. Matiin radionya. Oke, Adrian. Ada hal apa saja yang bisa diceritakan? Dik, tolong, Dik. Kami dalam bahaya. Mengerikan. Tolong gua, Dik. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik gula mengerikan? Lu lihat apa aja di sana? Siapa saja tolong. Sekumpulan pocong kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong kuntilanak? Gila. Parah. Pasti seru banget nih petualangan lu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas buat para pendengar setia. Stay tune di Radio Tengah Malam bersama gua, Dika, dan Adrian yang berada di lokasi. Ucap Dika sambil menutup teleponnya. Tanpa sadar, tangan Didik yang penuh luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur, melepaskan. Namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh. Sesosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan berada tepat di belakangku. Itu adalah kuntilanak. Kuntilanak yang tadi yang menatapku dari atas mesin tua itu. Pabrik gula. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam kali ini bersama saya, Dika. Gimana kabar para pendengar semua? Semoga sudah siap untuk merinding bareng di tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan live report dengan penyiar andalan kita, Ardian, yang sedang berada di pabrik gula angker Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawaku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Adrian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula yang sangat angker yang ada di Jawa Tengah. Oke, Adrian, ada hal apa saja yang bisa diceritakan? Bas, hei, bahaya. Pabrik gula ini mengerikan. Sorry, suara lu nggak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa saja di sana? Siapa? Sekumpulan pocong kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong kuntilanak, wah gila, parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke,
Nanti kita akan lanjutin lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas buat para pendengar setia. Stay tune terus di Radio Tengah Malam bersama gua, Dika, dan Adrian. Tunggu. Jangan-jangan pabrik gula itu pabrik gula di belakang desa ini. Aku segera mengambil radioku, mengenakan sendal dan berlari keluar. Pak Le, ono apa tuh Panjul? Cah cilik tengah wengi ngene kok teriak-teriak wah itu. Iki lho Pak Le, kayaknya ada yang masuk pabrik gula. Ucapku setengah sambil menyodorkan radionya. Tss, kita sudah mencoba menghubungi Adrian kembali yang sedang berpetualangan di pabrik gula. Namun sepertinya sinyal belum mendukung. Kita lanjut baca cerita dulu ya, pendengar. Waduh, ya wis, tak cek dulu ya. Aku melo yo balik, tak jemput kliwon sih. Melu yo melu, tapi ketekmu kuwi lho, rasa digowo ya. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si hantu dari Goa Buta. Aku sering membawanya ke hutan sekitar pabrik gula itu. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Mbok ben melu to Pak Le, ben golek gedang dhewe ning kono. Pakleku Bimo Sambara adalah salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai itu. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu Petromax yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik tua terlihat di hadapan kami, terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak, Kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya nggak dikunci? Tanyaku kepada Pak Le saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik tersebut. Ah, ra mungkin ah. Pintunya selalu tak kunci. Kami mendekat, mencoba membuka pintu tersebut. Namun sulit untuk terbuka. Aku melihat sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkannya, dan pintu pun berhasil kubuka. Krak! Terdengar suara rumput bersibak dari samping pabrik itu. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk ini kayaknya. Bener toh Pak Le, tapi suasananya kok medeni ngene yo. Pak Le berjalan mengelilingi pabrik sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu Petromasnya. Woi, ada orang? Ada orang gak? Aku berteriak menggema ke seluruh pabrik gula. Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Pak Le terlihat serius di suatu sudut ruangan. Terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. Bocah-bocah semprul. Itu di sebelah sana, Jul. Ucap Pak Le kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Benar saja, terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula itu dengan wajah yang sudah pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas, bangun. Aku mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari orang itu. Sebentar. Pak Le merogoh tasnya, mengambil air minum, membacakan doa dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka. Terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong Pak, tolong. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Le. Tempat ini mengerikan Pak. Tolong teman saya kesurupan dan makhluk pocong kuntilanak berkeliaran di sekitar sini Pak. Kuntilanak apa? Maksudmu yang di belakangmu itu toh? Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat,
dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas, dan wanita dengan wajah pucat dan penuh luka itu menatapnya dari atas mesin tua. Tolong! Tolong! Teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. Itu Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga udah ketemu yang lain juga, toh? Iya, Pak. Itu, Pak. Makhluk yang menyerang saya. Nyerang gundulmu itu. Justru makhluk yang kamu bawa yang bikin petaka di sini. Kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temanmu yang kesurupan itu loh. Pria itu terheran-heran, mencoba mencerna ucapan Pak Le. Udah, tenang dulu. Kalian beberapa orang di sini. 4 orang, Pak. Siapa nama kamu? Saya Ardian. Yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak. Tolong. Ya. Saya Bimo dan bocah ini Cahyo. Tapi panggil saja Panjul ya. Pak Le iki pancen asem. Ojo ngledek ngono tuh, Pak. Mas Ardian iki idolaku lho, penyiar radio iku. Aku protes kepada Pak Le. Pak Le hanya tertawa, berharap menghilangkan ketenangan. Wes, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis, ya. Aku membuat simbol dari jariku dan menyiulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu masuk lewat jendela dan menghampiriku. Golekno kanca-kancane Mas yo. Nek ketemu kabari, yo. Aku memerintahkan kepada Kliwon. Kliwon pun melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula itu. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. Pak Le, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa? Kalian gak sadar toh, Mas Adrian? Ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya, sehingga seluruh penunggu pabrik ini keluar semua. Maksud Pak Le, pocong, kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami tidak membawa makhluk apapun. Setidaknya tidak ada niat dari kami. Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat. Paling cuma iseng saja. Gini saja, di ruangan mana terjadinya masalah ini? Ruangan itu, Pak. Jawab Adrian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. Kalian yang sudah memasang sajen ini? Tanya Pak Le kepada Adrian dengan wajah yang mendadak serius. Bukan, Pak. Jul, hati-hati. Sepertinya ada yang berniat jahat. Ucap Pak Le padaku. Aku mengerti yang dimaksud. Sarung yang kugunakan untuk melindungi dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang. Ngendi mangsaku? Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Ucap Adrian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Adrian, menerkamnya dan mencoba menggigit wajahnya. Pak Le membaca doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Adrian dari cengkraman Mas Didi itu. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi itu meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa dengan semakin khusyuk hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kowe ora usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Titenono, aku ora dewean. Tiba-tiba, brak!
terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan. Seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Le menahanku. Pak, bisa tolong Didi? Kata Mas Andrian dengan Pak Le. Pak Le mendekatinya dan meminumkan air kepada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah, tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Ucapnya sebelum sempat memeriksa lebih jauh. Terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, hentikan, ampun. Teriak seorang dari dalam ruangan itu. Wah, itu Nizar, Pak. Teman saya juga. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Le dan Mas Andrian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan itu. Adalah ruangan penggilingan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan, seolah siap untuk dilumat. Tolong, tolong. Terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu, menarik kaki pria itu, mencoba memasukkan ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa yang diajarkan oleh Pak Le. Dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku, dan melibaskan ke tubuh setan itu hingga terpental. Jul, piye? Pak Le berhasil menyusulku. Itu Pak Le, itu. Aku menunjuk kepada seseorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Oh, itu setan lawu. Ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa? Kami nggak bawa jimat apa-apa, Pak Le. Meneng, diam, periksa saja. Ucap Pak Le memotong dengan memaksa. Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. Ini apa? Nggak mungkin Didi bawa ginian. Aku terheran dengan sesuatu yang aku temukan. Pak Le merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. Nyalakan dan bakar benda itu. Mas Ardian pun menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api itu. Pak, ini semua apa? Gak usah bingung. Gak usah bingung dulu. Bakar saja sekarang, bakar. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari, mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Dang! Suara besi dipukul dengan keras. Brengsek, ngapain kalian ikut campur? Teriak seorang yang muncul dari pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan itu. Pak Le mengalihkan pandangan kepada orang itu. Oh, jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini. Terlihat seorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu. Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. Kamu kenal dia?
Tanya Pak Ale kepada Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel yang membawakan tas kami ke kamar. Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah kenal lama. Enggak, aku nggak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami? Mencelakai? Enggak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku Ardian. Ini aku Nandar. Sulit mempercayai apa yang aku lihat. Kedua temanku terkapar tidak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di cerita yang aku baca saja. Dan sekarang di hadapanku ada seorang pemimpin sekumpulan makhluk halus mengaku sebagai Nandar. Seorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik. Kenapa kalian merusaknya? Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu? Bukan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini, kata Nandar sambil meninggalkan ruang penggilingan itu. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak aku kenal wujudnya. Ranto Pak Le, masih ada satu teman saya yang belum ketemu. Aku berteriak kepada Pak Le. Jul, cari duluan. Kalau ketemu, panggil saya. Perintah Pak Le pada rekan kecilnya itu sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya kepada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan terlihat sedikit tenang. Bisa jaga temanmu ini. Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satu lagi. Tanya Pak Le kepada Nizar. Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi, gak usah takut. Ada mereka yang menjaga agar makhluk itu tidak mendekat ke ruangan ini. Mereka siapa Pak? Mas Ardian, nyalain lagi korek itu. Aku mengangkat kembali korek api yang masih menggenggam di tanganku dan menyalakannya sekali lagi. Kelihatan api menyala kecil, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan. Dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding. Nizar pun terlihat sangat panik. Mereka penunggu pabrik gula ini. Dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya. Ucap Pak Le sambil menunjuk kepada sosok kuntilanak dengan wajah yang tidak lagi utuh yang berdiri di dekat pintu. Pak, yang benar saja Pak. Kami ditinggal bersama mereka. Nizar protes dengan wajahnya yang kembali pucat. Mereka tidak akan melukai. Jangan lupa, baca doa saja. Mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk. Ucap Pak Le yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika api dari korek itu mati, tidak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami harus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian. Apa tidak bahaya, Pak? Tenang, walau masih kecil, dia nggak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat. Aku hanya mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. Pak Le, di sini, di luar. Terdengar teriakan menggema di aula. Itu suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu.
Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. Itu Pak Le, di sana. Panjul berteriak-teriak. Kami tidak melihat seorang pun di sana. Hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. Itu loh Pak Le, di bawah Kliwon. Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. Itu Ranto. Itu Ranto. Dia dikubur hidup-hidup. Belum terlambat, Mas. Dari tadi Kliwon udah jagain di situ. Ngejaga dia biar masih bisa bernafas. Jelas Panjul kepadaku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto. Namun, sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. Kamu tolong temanmu. Makhluk ini biar kami yang urus. Perintah Pak Le kepadaku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku, nyawa Ranto yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun yang aku khawatirkan terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas, namun tidak lebih dari sejengkal dari wajahku. Muncul wajah penuh belatung, dengan rambut yang rontok, bergelantung terbalik menatapku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya itu terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le. Namun, terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat telapak tangannya yang sangat besar dengan cakar-cakar yang sangat panjang. Aku merangkak mundur mencoba menjauhi makhluk itu. Namun setan itu cukup cepat mencoba meraihku dengan cakarnya. Kliwon! Panjul berteriak seolah memberi perintah. Monyet kecil itu berlari ke arahku, melompat ke perutku, seolah mencoba melindungiku. Cakaran besar makhluk itu mencoba menyerang, namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto. Tubuhnya sudah keluar dari timbunan tanah. Rasa emosi membakarku. Tidak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seorang yang aku kenal. Nandar, keluar kamu. Selesaikan urusan kita sekarang. Keluar kamu. Aku berteriak di tengah gelapnya malam. Pak Le dan Panjul menoleh. Cukup heran dia dengan apa yang aku lakukan. Sosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. Ardian, kamu ingat cerita ritual pemanggil setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan di radio itu? Ini hasilnya. Sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. Kamu gila. Berapa banyak tumbal yang kamu habisi? Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah aku kirimkan padamu. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama yang dicerita itu mati mengenaskan. Mungkin itu yang dimaksud. Sudah, cukup. Hentikan semua ini. Tidak bisa. Aku harus bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian. Pak Le Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu. Ucap Pak Le sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku. Ucapnya dengan isak tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksud.
Namun aku melihat Pak Le berlari ke arahnya. Namun belum sempat meraihnya, puluhan makhluk halus yang tadi menyerang kami mengerubuti Nandar, menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. Ardian, kamu akan ceritakan ini di radio kamu kan? Ucap Nandar memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua mata dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merenung, apakah semua ini karena perbuatanku? Mas, gak usah dipikir. Itu salahnya sendiri. Ucap Panjul padaku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi dan membawanya ke kampung. Di pagi hari, warga kampung itu berkumpul menghampiri kami. Tidak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. 3 hari berlalu, Didi, Nizar, Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tidak mempermasalahkan itu. Jelas itu bukan salahnya. Pak Le, terima kasih banyak ya atas bantuannya. Saya berhutang banyak sama Pak Le, sama kamu juga, Panjul. Benar, Pak. Warga desa juga baik, sudah membantu mengobatin kami. Tambah Nizar kepada Pak Le. Pak Le hanya tersenyum dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. Mas Ardian, tanda tanganin radioku dong, buat kenang-kenangan. Kata bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun Panjul, kamu itu udah nyelamatin nyawaku. Harusnya aku yang minta tanda tangan kamu, Panjul. Lagian, setelah kejadian ini kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam itu. Nah Ardian, gak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja Nandar memilih jalur yang salah. Ucap Pak Le seperti itu. Aku mengambil radio yang dibawa si Panjul itu dan menandatanganinya. Ini Jul, aku tulis nomor HP-ku juga. Kamu bisa hubungi aku kapan saja ya. Anggap saja aku kakakmu sendiri. Wah, matur suwun Mas Ardian, matur suwun sangat. Kalian sering-sering main ke tempat sini. Saya berencana menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi. Iya Pak, siap Pak. Setiap ke kota ini saya pasti akan mampir. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayang apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakan sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula. Aku mencoba kembali ke ruang siaran walaupun cukup ragu. Aku memutuskan kembali mulai siaran, namun kali ini aku akan memilih cerita. Terutama, aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro? Udah siap tempur lagi? Ucap Dika di hadapanku sambil menepuk punggungku. Ya, kita coba tapping ya. Kita mulai dari cerita yang ringan dulu. Ya udah, sana pemanasan dulu. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan mati. Dak! Disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, mati lampu Dik. Sebentar, gue cek dulu. Aku mencoba merogoh tasku, mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, handphone selalu kutinggalkan di luar karena mengganggu. Lalu yang aku temukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Le Bimo saat di pabrik gula.
Aku sedikit ragu untuk menyalakannya, namun suasana gelap sudah berhasil membuatku cukup gelisah. Percikan api muncul dari pematik yang kuputar. Api pun menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sosok wanita dengan kepala yang hampir putus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi, namun tidak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang menggelantung di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya. Namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke arahnya, ke arah belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata sosok pocong selama ini berdiri di belakang tempatku duduk. Korek api terus menyala. Aku mencoba meniupnya, namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong. Aku berteriak. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sesosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tidak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu Nandar. Ardian, kamu bisa melihatku? Enggak. Pergi. Ceritakan, Ardian. Ceritakan kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami. Ucap makhluk yang menyerupai Nandar itu. Benar saja. Aku mengangkat korek api itu, melihat sekeliling, dan sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini. Nantikan ceritaku, dan cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Silahkan berikan like dan komen tentang cerita ini. Sebelum kita menutup video ini, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.